cara ngisi data pasien. Mm-mm. Ini kalau misalnya Isi pas data pasien aku udah lagi tahu. nggak sempat kesini. Cuma ngisi data pasien ini agak beda untuk penelitian. Ini nama sama sih Oh ya, sama. Cuma pasien ID-nya itu ada kode. ada kode khususnya. Rumah sakitnya kan 02 Sarjito. Iya, di sininya. Oke, siap. Itu 02 terus tanggalnya. Oh ya, siap. Ya, terus ini sih Di sama. pasien ID sini ya. Ya, oke. Ini sama umur, ini other ID ini nomor MR-nya pasien. Oh ya, oke. Terus kita pakainya yang OB. Kita pakainya yang OB, siap. Kalau yang pasien prenatal kan ada 2 tuh. Jadi satu pasien itu diperiksa 2 kali. Pada saat hamil sama dia udah lahiran. Dengan satu pasien yang sama ya. Okay. Nanti HPHT-nya diganti, jangan pakai HPHT. Pakainya EDD kalau yang buat Yang hamil. penelitian. Oh, penelitian. Iya. Oke. Jadi kalau dokternya nanya, ini emang diganti EDD. Terus ini kayak Itu pakai biasa. HPL. Bukan HPHT, pakainya HPL. HPL. Untuk hari lahiran lah, tanggal untuk lahiran. Prediksi kelahiran, iya benar. GPA kayak biasa. Berarti tinggi sama berat. Iya, berarti ini digunakan untuk yang hamil doang. Iya, jadi sebelum hamil kan nggak dipakai. Setelah hamil. Setelah hamil nggak dipakai. Lahiran. Terus ini tinggi sama berat diisi juga. Emang agak banyak sih karena buat penelitian. Iya, nggak apa-apa. Terus udah ini ya operator kayak biasa. Operator antifreeze. Terus mulai aktifin probe, pilih probe-nya yang 4D, pakai yang preset pelvic floor. Oke. Terus tekan tombol F5 buat aktifin iWorks-nya. Jadi kita punya 2 iWorks nih buat penelitian, yang prenatal itu yang hamil, postpartum yang udah lahiran. Soalnya yang prenatal. Nah yang prenatal ini kan ada banyak, ada pertama itu 5 protokol pertama itu 4 nih. 4 ini kayak biasa sih biometri dasar BPDHC. Misal dokter freeze. Jadi dokternya tinggal Ukur. pilih ya measure, ambil gambar BPD kan. Ukur. Oke, biasa nih BPDHC udah 100 lah mas kan kemarin. Terus ini ada F3. F3, oke. F3 tuh ini kan fungsinya buat apa? Menyimpan. Supaya kalau kita ini send to disk or network. Oh, berarti pakai hard disk. Pakai hard disk. Jadi dokternya sebelum mulai pemeriksaan dia colok flash disk atau hard disk dulu. Baik. Terus S ini apa? S itu save. Oh, oke. Iya. Terus pas di save dia langsung pindah otomatis ke sebelahnya. Oke. Measure-nya udah mati juga. Freeze-nya udah mati. Iya, udah aktif nih. Terus dokternya ngambil AC, ukur, measure kan. Ini nggak perlu dipilih, biarin aja, ini kan pelvic floor nih. Langsung aktif di sini. Dia otomatis aktif AC karena udah di setting. Baik, siap. Iya, AC, ukur AC. Nah, terus F3. Save di situ langsung minta. Terus misalnya AC tadi kayaknya salah atau apa gitu. Klik aja AC-nya, bisa juga di repeat. Nah, terus yang ini dibuang. Delete. Kalau enggak langsung aja replace. Kalau misalnya emang mau mengukur ulang AC. Diukur ulang, iya. Ya, baik. Jadi masih fleksibel lah, masih bisa diganti gitu. Ya, baik. F3. Pokoknya kalau kita tekan save itu dia langsung pindah ke protokol selanjutnya. Jadi pokoknya terakhir nih save-nya. Terus ini FL. Iya. FL. Measure. Oke. F3. Kayak biasa ya kan F3. Save. Save situ. Kalau AVI 4 karena 4 kuadran jadi kuat. Oh ya, oke. Freeze, measure, ukur. Ya. Ukur hampir 4 kali ya. Pokoknya terus F3. F3 juga. Pokoknya ikutin di sininya. Ya. S, save terus pindah lagi. Nah, AOP to the rest AOP. Oke. Ini probe-nya nggak di atas perut lagi. Kalau AOP pakein jelly, terus kondom, jelly lagi. Ini USG-nya di transperineum atau di depan vagina.
Posisinya propnya ini ya. Propnya longitudinal di depan perineum. Oh, Depan tak ulangi Mbak ya. vagina. Kondom, jelly, kondom, jelly. Iya, jadi Oke. jelinya harus masih ada kondom nggak ya? Ya, enggak usah. Paham aku maksudnya. Iya. Terus posisi longitudinal, oke. Iya, longitudinal dulu. Dimasukin. Enggak. Oh, disentuhin doang. Enggak. Oh, aku nggak ngerti soalnya. Iya. Di depannya aja. Iya, oke. Nah, terus nanti muncullah gambar depan vagina ya, Mas. Muncul gambar kayak gini. AOP itu angle of progression. Jadi angle kan sudut. Examnya nggak dirubah Mbak ya untuk AOP? Enggak. Oke, siap. Apa pakai yang pelvic floor tadi aja. Nah, ini AOP. Jadi dokternya ngambil gambaran kayak pelvic floor Ya. biasa. Tapi ini nanti kan karena lagi hamil ada kepala bayi ini di sini. Oh, kelihatan. Oh Bulat iya, ini kepala betul. bayi. Iya. Terus ini ujungnya kepala bayi yang atas. Dia tuh fungsinya ngukurin itu buat ngelihat kepala bayi itu udah masuk panggulnya seberapa derajat. Jadi nanti dokter ngukur Angle of precision-nya. ya dari simfisis pubis di sini. Kalau yang ini yang putih-putih itu simfisis pubis. Klik, tarik ke garis tengahnya. Ini kan kayak ada segitiga kan? Ya enggak? Iya. Ada segitiga. Kebayang. Nah, Sini ke sini. tengah-tengahnya si segitiganya itu. Terus kalau sampai mananya bebas sih karena sudut kan. Kalau sudut tarik sampai jauh pun enggak ngaruh dia. Oh iya. Nah, ini tarik ke pokoknya paling ujungnya kepalanya. Oh iya, baik. Ya, Ini terus untuk angle of precision. angle of progression. Progression. Iya. Baik, siap. Fungsinya buat ngelihat Sudah masuk panggul belum? Oke. Terus F3. Nah ini ada plane kan. Plane itu berarti jangan dipencet measure dulu. Pas cuma ngambil gambar doang, masih polosan dia kayak gini. F3. Terus baru ukur F3 lagi. Oh ya, baik. Simpan. Plane ya. Kalau plane itu polosan. Baik. Terus Berarti semua yang ada plane-nya Pak gitu ya. iya polosan. Nah kalau HPD itu hanya head, P-nya perineum kulit sini, terus D distance. Jadi dari perineum ke kepala diukur Mas sama dokternya. Sama ini ngukur Untuk panggul. jarak. Udah Pakai sampai mana? kaliper aja ya. Pakai kaliper aja. Pakai plane enggak? Oh iya, pakai plane Iya ya. pakai plane. Ini kaliper aja ngukurnya dari paling ujung yang paling atas sampai kira-kira tulang tengkorak kepalanya di mana Baik. bagian innernya. Oke, baik. Udah. Ini sama mana dia tadi? Yang ini yang atas ya. Iya. F3, measure F3. Pokoknya 2 kali nge-save nih berarti. Tak ingatkan Mbak, untuk plane itu F3 dulu sebelum diukur, kemudian baru diukur terus F3 lagi, baru save. Iya, Oh, ya, yang baik. sesuai sama ini. Habis itu ini pelvic floor. Sebentar. Oke. Ya, pelvic floor pada saat rest. Rest itu kan artinya nggak ngapa-ngapain nih ibunya, nggak disuruh ngeden, nggak disuruh ngejepit. Kalau pelvic floor itu kan sebenarnya ada rest, ada kontraksi sama falsafah. Kalau kontraksi Ngeden. kebalik. Oh, kebalik. Kontraksi jepit. Kalau falsafah disuruh ngeden. Oh ya, Kalau rest nggak ngapa-ngapain. baik. Nah, posisi USG-nya longitudinal. Jadi kalau AOP longitudinal juga. HPD dibalik. Transversal. Transversal. Terus semua yang pelvic floor Longitudinal. lagi. Ya, Oh, ya. yang lain. Jadi yang transversal cuma HPD. HPD. Oke, baik. Sama yang nanti anus belakang. Oh ya, belakangan. Terus nggak ada pasien yang sukses ya. Nah, sebenarnya patokannya ini itu nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Kalau bisa sih cuma sekitar 1-2 cm aja dari atas si simfisis pubisnya ini. Ini kan simfisis pubis nih, tulang segitiga ini. Nah, jarak sama perineum yang atas ini itu nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, dokternya harus tekan lagi. Oh, Tekan lagi dikit.
Soalnya ini vagina nih. Ya. Nah, Iya, agak tekan. dikit, Oke. ya. Terus di sini kan ada gambaran indikatornya ya. Ya. Kalau kita lihat indikator ini, SP itu symphysis pubis itu yang ini. Hmm. Terus yang hitam ini uretra, jalur keluarnya pipis. Oke, uretra. Terus yang hitam di sini ini bladder Oh ya, oke. atau VU, ya kan? Terus kalau ini kepala, ini nggak ada di situ. Salah, iya. Ini uterus. Iya, uterus. Nah, di sini rektum. Hmm. Terus di sini ampula. Ampula. A itu ampula, bagian lekukan di sini pokoknya di Iya. belakangnya si uterus. Vagina sih ini sih, bukan uterus. Nah, terus kalau diukur ini kan tadi res PF plain F3 ya. Iya. Berarti sebelum diukur diapa-apain? F3 dulu. Iya. Habis itu SMP di mana? Smart pelvic maksudnya. Di sini, bukan di measure ya. Oh, oke. Sini. Siap, Smart kenapa? pelvic ya. Iya, oke. Karena posisinya res, ya udah pilih res. Terus Res, falsafa. Kontraksinya mana, Mbak? kalau 2D ini kan yang 2D nih. 2D kan. Kalau yang 2D nggak pakai kontraksi untuk Oh. mengukur smart pelvic. Hanya falsafa ya sama res. Iya, kalau mengukur smart pelvic 2D. Terus ini kita ukur measure kan. Nah, muncul S. S-nya taruh di mana nih kalau di sini? Nah, gini. Kan ada bagian luarnya, tapi bukan bagian paling luar. Jadi kayak nih yang putih nih, kayak tulang lunaknya nih, kartilago nih. Ini. Terus U itu uretrovesical junction. Jadi antara ini kan uretra tuh tadi. Ini bladder. Kira-kira aja yang mempertemukan mereka berdua. Nah, teman di sini. Terus E itu titik tengah si Mana, Mbak? Oh, ini. Oke, Ini. siap. nomor 3. Titik tengah si uretra bagian bawah. Sudutnya, angle-nya di mana? Di sini. Tengah-tengahnya di sini kan? Iya enggak? Iya, Tengah oke. kan? Terus R. Udah R ya, betul. R itu 1 2 3 4. Oh ya. R itu harusnya titik vesika bagian belakang. Yang ini, yang nonjol paling belakang. Terus V-nya karena bladdernya nggak terlalu penuh, jadi V-nya bisa ditaruh di dekat R aja nggak apa-apa. Kan harusnya sih V-nya kalau misalnya Belentung dia ya, ke Mbak? atas gitu. Iya, cembung belentung. Halo Mas Isut. Terus C-nya vagina kanan. Ini kan pas masuk ke sini nih. Oh, enggak agak ke sini ya, Mbak ya? Kalau ini melentung kenapa, Mbak? Kenapa? Ini cembung gini. Ini iya emang sebenarnya kalau normalnya kayak gini, ini kan karena ada kepala bayi. Oh, karena ada kepala bayi. Oke, siap. Terus A-nya di mana? Coba. Hanya di sini. Iya, udah. 6C. Terus, Oke. iya. Rektum enggak. Terus F3 F3. nih. Iya. F3 misalnya F3. Terus kan apalagi nih LHAP. Kita hapus aja. LHAP ukur pakai kaliper aja. Jadi LHAP itu levator hiatus antero posterior. Kan antero bagian sini, posterior bagian sini. Jadi symphysis pubis bagian ujungnya ini Iya. bukan ke yang ampulanya, ampula kan tadi sini. Sini dia ke lekukan yang bagian belakang. Dari anterior ke posterior. Oke. Ya. Fungsinya nanti pokoknya dokter tuh ngebandingin antara res terus pada saat kontraksi juga sama pada saat falsafa tuh nilainya beda-beda. Kalau kontraksi harusnya nilai ini lebih kecil karena dia kan ngejepit. Iya, jepit. Harus lebih kecil dari 4. Terus kalau falsafa harus lebih besar normalnya. Pak, sorry, sing. Oh, enggak, deh. Apa? Lanjut, Pak. Salah. Ini kayaknya ke double deh. Iya, Iya. tadi ke double. Nah, terus ini yang kontraksi. Kalau kontraksi kan dia dari nggak ngapa-ngapain terus dia diminta ngejepit pasiennya. Berarti kita nge-save-nya video.
Kalau video nge-save-nya di temennya F3 F4. Oh iya, siap. Di F4. Sampingnya, oke, Iya, F4. sampingnya. Jadi kalau dari res ke kontraksi sama res ke falsafah dia mau yang disimpannya di F4. Iya. Memang agak banyak ya. F4. Gue lihat di sini aja F4. Tapi nggak diukur Mbak ya? Sebelum diukur kan ya? Iya, plain dulu. Hmm. Jadi di save dulu pergerakan waktu dia mau menjepit itu. Terus plain pada saat mau nge-save sebelum F3 ini cari dia ngejepitnya tuh paling jepitnya kira-kira paling kecilnya detik keberapa. Kadang-kadang dia kalau misalnya pas kita suruh udah gue berhenti, itu dia tiba-tiba langsung relax kan. Buka. Jadi kadang kita harus mundur beberapa detik sebelumnya ya biar maksimal lah hasil ukurannya gitu. Oke. Terus Pas constructioning. iya, pas falsafah juga sama, nanti dicari yang paling kira-kira paling lebar, ibunya ngedonnya paling kuat ngejennya. Terus udah LHAP sama kayak tadi, LHAP ngukurnya. Kalau ini yang falsafah sama aja, karena dia dari res ke falsafah pilihnya F4 video. Terus cari detik yang paling lebar. Terus F3. Smart Pelvic, iya. Nggak ada kan di kontraksi Smart Pelvic? Iya, nggak ada. Kan SMP. Iya. Nah, pas ini karena Pilih baru ada falsafah. falsafah, ukur. Iya. Sama kayak tadi patokannya. Dengan probe yang sama ini ya? Sama kita pakai probe Oke, ini siap. terus. Nanti belakangan baru pakai probe ini. Terus, abis itu ke yang 4D. Nah ini gimana dari awal Mbak? Nah, kalau ini kan sama nih sebenarnya gambarnya sama yang tadi. Bisa nggak ini? Ntar diganti timnya. Tim. Oh iya ini. Tim 2D-nya bisa nggak ya? Tim 2D. Otomatis ya. Nah, ini nggak apa-apa gini dulu. Oh. Ini sama kan kayak yang tadi Mas ambil, ya nggak? Iya. Kayak yang 2D tadi. Iya. Nah, bedanya kan kita karena ngambil 4D itu garis yang buat kita muka. Biasanya kalau kita 3D itu harus di sejajar sinfisis pubis sama si apa nih namanya? Posterior. Ya. Anal. Bukan ampula ya. Ampula kan yang ini, yang A. Ini anal, yang pokoknya yang belakang, yang posterior. Awalnya itu dia nggak kayak gini Mas. Nih awalnya kayak gini. Jadi Mas harus rotate, ya kan? Terus naikin ke atas. Jadi gambarnya lebih jelas. Kelihatan nggak ini ada yang belah? Iya kelihatan. Nah itu sinfisis pubis. Jadi yang memang yang harus dicari itu yang ininya kelihatan. Sama rongga ini. Terus ini ras kan, plain F3 Smart Pelvic. Smart Pelvic dipilih. Pilih Smart Pelvic. Terus Ukur otomatis. Tambahin aja res biar ada namanya. Oh iya. Oke. Terus F3. Habis itu ada SP angle. Apa nih? SP angle itu subpubic angle. Jadi ini kan ada subpubis nih. Diukur derajat kesini sama derajat kesini. Kira-kira berapa bukaannya? Jadi nanti Mas angle pakai yang angle to line, taruh di tengah-tengahnya. Terus tarik ke samping kiri, terus taruh lagi di tengah-tengah, tarik ke sini dari ujung ke ujung ya. Ini buat melihat udah seberapa besar nih bukaan pintu lahirnya itu 97 derajat. Kalau ditanya udah berapa nilainya, nggak tahu itu yang mau kita teliti. Oh iya. Ya, berapa nilai pembukaan? Kalau ngelihat muka aku nggak mungkin dia nanya berapa nilainya. Wah nggak mudeng ini anak langsung gitu Mbak. Enggak, terus mudeng lah. Kalau yang kontraksi, pokoknya kontraksi sama falsafah kita save-nya video ya kan? Iya. Ya karena dia gerakan kan.
terus F4 sama nanti cari detikan yang paling bagus, jepit. paling ngejepit. Ya, paling Itu jepit, untuk paling contraction. ngejepit. Iya. Ya. Tapi dia ada tambahan eye patch, ya kan? Jadi awalnya kan pasti dia ke sini dulu kan, ke dual. Ini kebalik dia. Nah begini. Awalnya kan dia gini nih gambar apa namanya pelvic floor contractionnya. Nanti mas pindah ke eye patch. Cari detik mana yang paling jepit kira-kira. Paling kecil lah pokoknya. Kalau dia ngejepit tuh dia makin kecil. Kalau dia falsafah dia makin lebar gitu. Nah terus fungsinya apa? Ini kan ada tombol slicing ya. Ini kita harus aturnya tadi subpubisnya. Tadi nggak tampak, sekarang ditampakkan gitu. Iya ditampakkan. Jadi bagian sini kan nutup. Ini agak ngebuka, ini benar-benar kebuka, nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Dokter mau lihat ini aja sih. Oh. Iya, ini harus di save. Aturnya di sini pokoknya mas. Ini untuk slicingnya. Iya. Pembeliannya 3x3 mbak ya? Iya. Apa harus nggak usah diubah. Oh ya, bentar. Sama. 3x3 tengah. Diubah apa kok. Oke. Paling ngubah ini aja mas. Iya, nanti ini. slicingnya. Iya biar lebih pas gitu loh. Untuk apa tadi namanya? Lupa aku. Oh ini closing ini close. Nutup. Close, Jadi buka. Ngebuka. Ini benar-benar ngebuka. Ini mau ngebuka, ini ngebuka. Terus. Terus falsafah ini juga pakai eye patch. Sama kayak enggak, falsafah enggak pakai eye patch. Jadi dia saya video F4 terus cari jepitan enggak falsafah, cari Ngeden. yang paling lebar. Iya. Terus smart pelvic, falsafah. Kasih nama. Oke. Suruh ukur. Ini juga diukur nih. Ini tadi Yang contraction. iya, smart pelvic juga ini tadi. Setelah eye patch apa sebelum? Sebelum eye patch. Oh iya, ya, udah diperbaikin. Berarti Tadi F3. ini nggak ada. F3 itu ya. Oke. Sekarang udah ada kok. Ya. Terus sama ya, ini sama. Habis itu anal kanal. Kalau anal kanal USG-nya sama di bagian depan vagina juga, tapi propnya diputer gini. Kan, transversal. Tapi ditukik gini. Oke. Jadi kalau misalnya ini Bukannya pasiennya nungging, Mbak? enggak. Oh, enggak, tetap. Ya tak pikir kalau anal gitu, Mbak. Iya tuh nungging tuh. Lah iya tuh, enggak lah. Enggak tau Masih ya. gini aja tuh. Ada blur. Oh. Gini lah. Tetap kayak biasa dia litotomi kayak biasa kan. Kayak vagina. Tadi kan kita biasanya gini. Iya. Kalau gini, Transversal, oke. terus begini. Oh ya. Iya. Kalau misalnya dokter USG tetap kayak gini, dia dapatnya nggak bulat. Dia dapatnya gambarnya kayak gini. Jadi kalau dapatnya lonjong begini, arahnya Berarti kurang bukanya, nukik. buat tukik. Kalau dia nukiknya bagus pasti dapat bulat. Nah, tapi tadi kan mana dia nggak kanal? Yang mau di save kan MPR nih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, nggak ini MPR. Nah pada saat multiplanar ini kan kalau dilihat ini ada bulat, terus ini ada yang garis panjang kan, ini juga ada garis kan, vertikalnya horizontal. Nah bisa jadi pas ngambil awal dia begini, terus ini gini, kan miring nih. Jadi harus diperbaikin dulu dokternya biar gambarnya bagus. Ini harus lurus, terus C-nya juga harus Tegak. iya tegak. C-nya tegak, ininya lurus. Oke. Ya kalau Oke. kalau nah terus udah sama kan, save-nya video kan. Iya, F4. Ini rest to contraction, minta pasiennya juga agak ngejepit. Terus ke eye patch. Nah eye patch tapi yang diambil bukan gambar yang panjang-panjang ini, gambar yang bulat-bulat tadi yang kayak gini. Berarti ganti dong. Oke. Cari yang mana? Oh bukan yang B, berarti yang A. Nah
Ini yang anal ya. Ini yang anal. Dokter itu dia mau lihat item-itemnya ini bersih semua nggak itemnya. Kalau ada robekan tuh biasanya ada yang putihnya gitu. Jadi Putih kita kayak harus, gini. Jadi kita harus cari ini slicing aja sama kayak tadi. Ini yang paling jelas. Awalnya biasanya gambarnya agak kecilan, pokoknya disesuaiin aja yang lebih enak dokter lihatnya. Pakai zoom ya. Oke. Iya, zoom biasa kok. Hmm. Atau mainin kontrasnya biar lebih jelas aja sih. Iya. Si ringnya bulatan si ini. Udah save. Terus Aduh. satu lagi. Oh, satu lagi. Enggak, iya ini terakhir. Nah ini Apa ini? Nah? ukurnya pakai probe transvaginal. Oke. Jadi kalau udah sampai anal kanal tadi udah ganti probe, ya kan? Ganti probe pakai TV. Terus dia mau ngukur cervic length. Ngukurnya agak beda sedikit, jadi nggak lurus. Ngukurnya pakai spline. Jadi bukan pakai distance. Ngukurnya dari mana? Dari bagian dalam, diklik sekali, terus bagian tengah. Dia kan agak ngelengkung biasanya cervicnya. Nah terus bagian luar, udah save. Kalau udah selesai semua tuh nanti di iWorks-nya ya gitu pakai iWorks prenatal. Nah kalau selesai semua ini ya muncul nanti komplit. Saya Pak. Tadi gimana? Kalau udah selesai semua di sini. Iya udah selesai semua. Kan dia udah checklist semua tuh. Sudah ada gambarnya semua juga. Kan? Oke. Kan di save kan kalau Save. terakhir. Yang terakhir. Nah, kalau benar-benar udah selesai, dia ngasih tahu komplit. Kalau kayak tadi kan masih banyak tuh yang nggak keisi. Ini bilangnya complete. Are you sure to exit? Baru di yes. Kalau misalnya udah komplit ya yes. Oke. Kalau incomplete kayak gini, no, cek yang mana yang belum. Siapa tahu ada yang kelewat. Sebenarnya dia otomatis pindah sih. Habis mas pencet save, itu dia otomatis pindah ke sebelah. Iya ya. Berarti yang mau disampaikan ini aja nih Mbak ya? Iya protokolnya memang banyak.